Halo Cici Romet Kitchen, mau bikin pizza margherita. Bahan-bahannya 130 ml air biasa ya, nggak perlu dingin atau hangat. 10 gram gula pasir atau sekitar 1 sendok makan. 4 gram ragi instan atau vermipan. Air, gula pasir, dan ragi instan saya aduk-aduk dulu. Tambahkan minyak zaitun 1 sendok makan. Boleh juga diganti minyak goreng biasa, tapi umumnya pizza selalu menggunakan minyak zaitun. Kita mau bikin adonan pizza doughnya dulu ya. Tambahkan 3 gram garam. Garam ketemu dengan ragi instan apa nggak mati gitu ya, ada beberapa yang bertanya gitu. Enggak, itu cuma mitos aja. Oke, saya masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi itu contohnya Cakra Kembar, Double Zero ya. Oke, saya aduk-aduk dulu. Ini tuh adonan umum untuk membuat pizza dough atau adonan pizza. Tangan saya sudah bersih, saya mau menguleni pakai tangan sekitar 3 menit aja. Adonannya nggak cepet kali sih ini ya, karena nggak terlalu banyak pakai air. Cukup 3 menit diuleni, lalu kita tutup aja dengan kain, diamkan 15 menit. Setelah 15 menit kita buka penutupnya. Saya mau rentangkan adonannya ini, glutennya sudah mulai terbentuk, tapi ini belum kalis elastis ya, belum menjadi adonan yang lembut itu, jadi masih butuh untuk diuleni dulu. Sekarang saya mau uleni dulu adonan pizzanya sampai kalis dan elastis, tapi ini nggak butuh waktu lama kok, 3 menit sampai 4 menitan aja udah bagus adonannya. Udah cukup seperti ini. Saya mau pakai minyak zaitun. Kita tuang minyak zaitun di mangkuknya itu, lalu adonannya kita olesi pakai minyak zaitun dengan cara seperti itu. Saya mau tutup dulu adonan ini, mau proofing ya, proofing yang pertama. Tutup pakai plastik wrap yang bersih, lalu ditutup lagi dengan kain, diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu 1 jam, saya mau bikin saus pizzanya atau saus tomat homemade-nya itu. Ada 5 buah tomat segar, ini tomatnya harus merah banget ya. Tomatnya saya beri keratan bentuk seperti itu ya, di bagian bawah tomatnya itu. Dikerat-kerat aja, nggak perlu dikupas atau dipotong. Lalu kita tuang air panas mendidih, hanya sampai tomatnya terendam air panas. Diamkan sekitar 15 menit. Kalau sudah 15 menit, hati-hati ini masih panas, kita angkat dan saya mau kupas tomatnya. Kalau sudah direndam air panas seperti itu, tomatnya lebih gampang dikupas. Ini tuh cara untuk membuat tomato puree. Jadi untuk membuat saus tomat untuk dasarnya pizza itu, kita bikin tomato puree-nya dulu. Caranya seperti itu ya. Ini tomatnya sudah dikupas semua. Masukkan ke dalam grinder, kita mau menghaluskan tomat yang udah diseduh tadi, yang udah dikupas. Kita haluskan. Ini sudah halus, tanpa diberi air pun juga tomatnya sudah berair sendiri. Sisihkan. 1 siung bawang putih, kita geprek dan haluskan bawang putihnya. Bawang bombay 1 buah, ini ukuran kecil, potong-potong dulu. Kalau kalian gak mau ribet membuat saus untuk pizzanya, kalian bisa menggunakan saus spaghetti yang udah jadi itu. Ini ada daun basil segar. Aromanya mirip kemangi, tapi nggak sama persis dengan kemangi, dan ukurannya juga besar-besar. Kalau kalian nggak ada daun basil segar, bisa gunakan daun basil kering yang dijual di supermarket itu. Saya potong-potong dulu daun basilnya.
Saya nggak punya tomato paste, jadi nanti saya mau pakai saus tomat biasa aja. Kalau kalian ada tomato paste bisa digunakan. Dan ini ground black pepper atau lada hitam bubuk. Panaskan minyak goreng sedikit aja. Kita tumis dulu bawang bombay. Bawang bombaynya ditumis sampai harum, sampai transparan. Nah, ini sudah mulai kecoklatan sedikit, baru saya tambahkan bawang putih yang udah dicincang tadi. Ini cara enak untuk membuat saus tomat sendiri atau homemade pizza sauce. Masukkan tomato puree-nya. Aduk-aduk. Baru kita masukkan saus tomat 3 sendok makan. Harusnya tuh pakai tomato paste, tapi saya nggak punya tomato paste, diganti saus tomat aja. Dan harganya juga lebih ekonomis menggunakan saus tomat karena tomato paste itu mahal banget. Tambahkan sedikit garam, setengah sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Atau nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Setengah sendok teh lada hitam bubuk. Aduk-aduk. Ini warnanya udah bagus banget. Tambahkan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Ini optional ya kaldu jamur itu, karena saya orang Indonesia suka yang ada gurih-gurihnya, jadi pakai kaldu bubuk apapun yang kalian punya. Kalau sudah menyusut, baru kita masukkan daun basil segarnya yang udah dipotong-potong tadi. Daun basilnya boleh diganti oregano ya. Kalau kalian nggak ada daun basil, oregano yang kering itu juga boleh. Matikan apinya, sisihkan. Sudah jadi saus untuk pizzanya. Ini adonan yang sudah kita diamkan 1 jam tadi. Kita buka dulu penutupnya. Dan saya mau uleni sebentar aja untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalamnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Homemade Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini saya uleni sebentar aja, sudah kalis, sudah elastis, adonannya udah bagus. Saya bagi 2 adonannya. Lalu masing-masing adonan dibulatkan. Dibulatkan sampai rapi supaya nanti hasil pizzanya tuh rapi. Ini 1 besar 1 kecil ya, tapi nggak terlalu beda jauh. Ditutup dulu, biarkan selama 10 menit. Kalau nggak didiemin 10 menit itu nanti bakalan susah ditipisin. Ini loyang pizza, ukuran 22 cm. Loyangnya saya olesi dengan minyak zaitun, boleh juga pakai minyak goreng. Saya juga nanti pakai loyang yang besar ini, loyang kotak ini, juga kita kasih minyak supaya nggak lengket. Nanti hasil pizzanya ada 2 ya. Oke, ini sudah 10 menit saya istirahatkan. Sekarang kita tipisin pakai rolling pin seperti ini. Pizza margherita itu pizza Italia yang sangat tipis. Jadi kalau kalian mau bikin pizzanya lebih tebal juga boleh. Tapi saya mau bikin ini pizza margherita, pizza yang tipis. Saya pindahkan ke loyang pizza. Dan pizza margherita itu hanya menggunakan saus, keju mozzarella, dan daun basil. Itu aja toppingnya. Ini keju mozzarellanya ada 250 gram atau 1/4 kilogram ya. Saya potong-potong keju mozzarellanya. Saya potong kotak seperti itu ya, tebel-tebel. Ini adonan pizzanya, kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu. Wajib ditusuk, kalau nggak ditusuk nanti melembung-melembung pizzanya. Kalau kalian mau silahkan pakai topping suka-suka. Ini saus tomat atau saus pizza yang udah kita bikin tadi. Ini cukup ya untuk 2 pizza ini. Diratakan aja ke pinggir-pinggirnya. Pinggirnya disisain biar masih kelihatan adonannya. Lalu kita taruh aja keju mozzarella yang udah dipotong-potong.
namanya pizza margherita, isinya hanya saus tomat dan keju mozzarella. Oke, ini sudah siap untuk kita panggang. Kita panggang di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Ini pakai oven tangkring ya. Suhunya harus tinggi. Sudah matang pizza margherita yang pertama. Untuk menyajikan pizza margherita itu harus pakai daun basil segar seperti ini. Ini daun basil segarnya. Jadi memang beda dengan pizza yang biasa ya. Pizza margherita itu ikonik pizzanya orang Italia yang sangat populer karena tipis dan hanya keju atasnya. Oke, ini pizza yang kedua saya bikin lagi dan ditusuk-tusuk lagi seperti ini. Kita olesi dengan sisa saus tomatnya itu, semuanya dipakai aja. Kalau yang tadi dipotong-potong, yang ini keju mozzarellanya saya diparut kasar aja. Lalu diratakan ke pinggir-pinggirnya. Makin banyak pakai keju mozzarella, makin molor nanti pizzanya. Kita ulangi hal yang sama di oven selama kurang lebih 15 menit di suhu sekitar 200 derajat Celcius atau suhu yang cukup panas. Oke, pizza yang keduanya sudah mateng, matengnya juga pas banget. Kita beri daun basil segar di atasnya sama seperti yang tadi. Jadi kalian bisa memilih ya, mau pakai yang kejunya diparut seperti ini atau kejunya yang dipotong-potong seperti pizza yang pertama. Sekarang saya mau potong pizza margheritanya. Ini saya motongnya putus ya, jadi kejunya itu nggak molor. Padahal ini molor banget kejunya tuh. Wah, nggak sabar pengen nyobain. Tuh kejunya ya, molor. Enak banget. Rotinya empuk, meskipun tipis tapi masih kerasa empuknya. Dan saus homemade-nya itu, saus tomat homemade yang pakai tomato puree itu enak banget, ditambah dengan daun basil. Rasanya bener-bener rasa pizza otentik Italia. Yang ini pizza yang keduanya. Ini sih beneran pizza untuk para penggemar keju mozzarella ya, karena isinya cuma keju. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.